rekan-rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Ecoladia Group. Nah, untuk rekan-rekan profesional, sebelum menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe channel ini. Dan berhubung subscribe itu gratis, jangan lupa ya di subscribe. Selamat menyaksikan video ini. Sore-sore, menjelang sore nih sih, masih siang, menjelang sore. Biasanya kalau yang lagi puasa lagi ibadah, alias tidur siang. Ya, jadi silahkan nanti kita sama-sama belajar bareng, ngebahas mengenai apa yang perlu kita persiapkan untuk bisa ujian PMP, di mana ada beberapa mode baru juga yang bisa nanti kita pilih untuk bisa ujian PMP ini. Sampai kira-kira sih mungkin sekitar jam 4 atau lebih gitu, atau kalau mau sampai menjelang maghrib kita ngabuburit bareng juga boleh ya, silahkan saja. Oke. Jadi sampai sekarang sudah ada sekitar 30 orang yang join di grup ya. Semoga kelas kita ini membawa manfaat ya bagi kita semua ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen terlebih dahulu. Pak Sidik? Ya. Mohon maaf interupsi sebentar. Ini Bapak Minoru KG barusan angkat tangan. Apakah ada pertanyaan ya? Enggak. Bapak gimana Pak? Enggak, yang tadi semangat pagi, semangatnya tetap pagi maksudnya. Oke, thank you loh Pak. Oke, silakan Pak Sidik. Mohon maaf. Ya, sudah terlihat ya slide-nya? Ya, jadi judul dari sesi sharing di siang menjelang sore hari ini adalah Preparing PMP Certification Exam in the Pandemic Time. Jadi kalau dibandingkan dengan para senior saya yang sudah menyampaikan materi sejak kemarin pagi hingga tadi siang, itu materi saya bisa dibilang yang paling berbeda gitu ya, karena yang lain relatif cenderung bicara mengenai, ada yang bicara mengenai soft skill, communication, kemudian ada yang kemarin Pak Herdianto Purba sharing mengenai pengalaman beliau untuk bernegosiasi, kemudian tadi siang Pak Yunus juga sharing mengenai positive thinking ya. Untuk kesempatan sore hari ini yang saya sharing sedikit sederhana lah, yang mana sangat-sangat bisa berelasi dengan apa yang biasa saya sampaikan pada saat saya mengajar untuk persiapan ujian PMP. Nah, yang membedakan adalah ada tambahan judul In the Pandemic Time, which is saat ini yang sedang sama-sama kita lalui bersama gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Muhammad Sidik. Kalau yang lain-lain dipanggil Pak atau Bu, panggil saya Mas aja. Ya, Mas atau Bang boleh. Ya, atau Opa juga boleh, dipanggil Opa gitu ya. Asal jangan dipanggil Sis. Ya. Yang penting lebih akrab aja, karena dibandingin para senior saya ya memang saya yang paling muda. Gitu. Kemudian sampai saat ini saya sudah ada 2 sertifikasi dari PMI. Yang pertama PMP, yang kedua PMISP. Ini lebih spesialisasinya untuk di scheduling profesional. Kemudian ada beberapa sertifikasi lain juga yang terkait dengan project. Nah, yang menarik dari semua sertifikasi saya adalah semuanya itu saya persiapkan secara online dan ujiannya pun online, sehingga tanpa ada pertemuan di kelas. Nah, itu yang nanti akan saya sharing pengalaman saya, gimana sih saya selama ini bisa mempersiapkan diri untuk bisa ujian sertifikasi tanpa harus ikut kelas atau ikut training yang di kelas seperti biasa. Nah, which is itu sangat-sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana kita cenderungannya lebih sering di rumah gitu. Nah, kemudian saya tinggal di Depok, jadi ada bagi para warga Depok, kita tetanggaan ya. Kemudian pengalaman saya sudah lebih dari 10 tahun sebagai practitioner di bidang portfolio, program, project, dan strategic management. Jadi tidak hanya di lingkup project saja yang sifatnya teknikal, tapi juga di level strategik dan organisasional ya, termasuk di dalamnya change management, kemudian transformasi dan lain-lain. Nah, 7 tahun terakhir ini lebih fokusnya adalah di area consultancy serta sebagai trainer untuk bidang expertise yang sama ya, diperluas juga di bidang governance, kemudian strategic management, serta yang tadi saya sampaikan mengenai change management. Nah, mulai tahun ini, di tahun 2020 ini saya juga aktif sebagai board member di tim program di PMI Indonesia Chapter. Gitu.
itu sedikit perkenalan dari saya. Lanjut, Nov? Lanjut ya? Pak, lanjut Pak, ya. Siap. Nah, ini agenda kita untuk sore hari ini. Pertama adalah saya ingin menyampaikan updates terbaru dari PMI, di mana PMI ini ada beberapa updates yang terkait dengan kondisi COVID-19 ini, sehingga beberapa hal juga ada perubahan ya, termasuk yang paling signifikan adalah bagaimana PMP exam ini nanti akan dibawakan. Ya, tidak hanya melalui training center lagi atau testing center lagi, tapi juga sekarang ada opsi untuk kita bisa melakukan online exam. Oke, kemudian nah apa aja sih perubahan dari PMP exam ini sendiri? Ya, terutama yang membedakan antara ujian PMP yang sebelumnya biasanya ada di testing center, sekarang melalui person view, dengan yang terbaru ya, yang mulai pertengahan atau awal April ini dilaksanakan, yaitu menggunakan mode online exam. Ya, kemudian kita akan lebih perdalam lagi bagaimana sih untuk bisa memprepare PMP Certification Exam di dalam kondisi yang saya bisa bilang suboptimal seperti saat ini, gitu ya. Kalaupun punya waktu banyak di rumah, tapi waktunya mungkin agak sulit gitu ya, kalau misalnya kita ingin fokuskan untuk belajar ya. Dan terakhir juga ada beberapa resources tambahan yang bisa saya sharing ataupun yang di-provide juga oleh PMI untuk supaya kita bisa tetap improve walaupun kita hanya di rumah saja ya. Itu kira-kira untuk agenda hari ini. Masuk ke, nah ini sebelum masuk ke agenda saya ada sedikit pengantar gitu. Nah ini sangat-sangat relevan juga dengan apa yang tadi sudah disampaikan di sesi sebelumnya oleh Pak Yunus mengenai positive thinking di saat krisis seperti ini. Ya, mungkin ada pernah lihat tampilan ini, karena ini juga cukup viral ya, cukup viral di beberapa media sosial, di Twitter, di Instagram dan Facebook juga. Jadi bisa dibilang kondisi saat ini tuh bisa terbagi ke dalam 3 zona. Ya, zona pertama adalah zona ketakutan, ya. Kecemasan, kemudian anxiety levelnya sangat-sangat tinggi. Nah, kemudian zona yang kedua adalah zona belajar, di mana zona belajar ini yang menjadi bridging antara zona ketakutan kita dengan zona bertumbuh. Nah, yang paling luar adalah zona bertumbuh, yang mana ini adalah zona yang kita ingin tuju. Ya, nah, saat ini yang perlu kita sama-sama refleksikan diri kita adalah saat ini kita sudah sampai di zona yang mana ya? Apakah saat ini kita masih berada di zona ketakutan? Ya, karena zona ketakutan ini pasti akan kita alami di awal-awal gitu ya. Siapa mungkin yang saya yakin pasti di sini ada yang ngalamin gitu ya. Beli stok masker ya, bahkan sampai berbox-box gitu ya. Kemudian nyetok vitamin C atau empon-empon atau jahe merah dan lain-lain. Bahkan kalau di luar negeri, di barat, di sebagian negara Eropa, di Amerika dan di Australia, mereka bahkan panic attack untuk membeli, ada yang tahu, toilet paper, tisu toilet. Buat apa mereka beli itu kan? Karena mereka sedang berada di zona ketakutan. Nah, apa yang terjadi pada saat kita berada di zona ketakutan adalah kita akan menyebarkan rasa takut dan marah tersebut. Apa yang dilakukan? Sering sharing berita negatif. Ya, berita negatif dalam hal, wah ini gak mungkin nih datanya seperti ini, pasti yang meninggal lebih banyak dan lain-lain. Hoax segala macam juga di-sharing. Nah itu karena kita masih berada di zona ketakutan. Sering mengeluh, aduh ini gak bosen di rumah terus gitu kan, gak bisa kemana-mana, banyak masalah dan lain-lain. Kecenderungan terus mengeluh. Dan tentunya jadi mudah marah gitu. Nah saya yakin sebagian besar dari kita, termasuk saya pribadi pun pernah mengalami berada di zona ini. Nah, alhamdulillahnya kalau saya sudah lewat, ya, ini sudah saya lewati, sehingga sekarang minimal kita sekarang sudah harusnya ya, karena kita sudah bisa dibilang sebagian orang udah work from home ataupun di rumah saja itu sekitar 6 sampai lebih minggu gitu ya, 6 minggu lebih gitu ya, sehingga harusnya sih sudah mulai berada di zona belajar. Nah, apa yang akan kita lalui pada saat kita sudah berada di zona belajar adalah kita sudah mulai menerima kenyataan. Kita sudah bisa lebih legowo. Kemudian kita sudah mulai mengontrol konsumsi berita-berita negatif ya. Kalau yang sebelumnya tiap hari mantengin TV, nungguin Pak Ahmad Yuryanto nyampein berita penambahan kasus positif corona, sekarang udah nggak perlu, paling sehari sekali aja. Nah itu pun nggak harus pada saat live ya, sehingga kita bisa mengontrol
positif mindset kita. Kemudian juga stop belanja berlebihan. Nah, ini sudah mulai kelihatan nih sekarang, harga-harga sudah mulai menuju normal, gitu ya. Bagi para yang menumpuk masker ataupun menumpuk APD, rasakan akibatnya karena sekarang harga udah mulai menurun. Ya, banyak yang berita sudah mulai bahkan rugi sampai miliaran dikarenakan mereka menimbun APD dan masker gitu. Jadi stop belanja berlebihan. Mulai mengenali emosi diri sendiri, menyadari situasi, berpikir dan bertindak dan yang lain. Ya, saya rasa ini zona yang harusnya sekarang sudah kita berada di dalamnya. Nah, kedepannya atau mungkin sebagian orang juga sudah sampai di zona bertumbuh, di mana zona bertumbuh kita tidak lagi memikirkan yang lampau, tapi bagaimana nanti nextnya after pandemi atau banyak orang yang bilang nanti ini kita akan menuju ke the new normal ya, kondisi normal yang baru, sehingga kita harus mempersiapkan diri kita nih nanti ke depannya. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita mulai mempersiapkan kemampuan kita, bakat kita, kemudian apa yang bisa kita kembangkan, kemudian juga supaya emosi kita juga tetap terjaga dan tentunya mampu untuk beradaptasi di dalam perubahan-perubahan yang nanti akan kita lalui ke depannya. Nah, harapannya kita semua yang berada di sini itu sudah berada di zona belajar dan zona bertumbuh ya. Karena juga dengan kita berniat untuk bisa join di kelas ini, ya tentunya adalah harapannya untuk menjadi orang yang lebih baik, ya, improve ke depannya. Ya, itu sebagai pengantar. Nah, masuk balik lagi ke konten agenda untuk hari ini. Jadi ada beberapa update dari PMI Headquarters yang ada di Philadelphia, US. Jadi pertama adalah mengenai update kondisi PMP exam, di mana bagi orang-orang ataupun para kandidat yang sudah menjadwalkan untuk ujian setelah di sekitar bulan Maret atau April atau kedepannya, itu ada kemungkinan bahwa jadwal ujiannya di-cancel dikarenakan ada prosedur ataupun policy dari testing center, yaitu dari person view-nya. Nah, ada di beberapa negara memang testing centernya person view itu benar-benar di close, ya, ditutup, ya, khususnya di beberapa area-area yang bisa dibilang di zona merah, yang mana banyak korban-korban terkait dengan corona ini. Nah, kemudian terkait dengan pembatalan itu bagaimana prosesnya? Apakah kita bisa melakukan rescheduling, prosedur seperti apa, apakah ada refund terkait dengan dana yang sudah kita keluarkan, nanti akan kita sama-sama elaborasikan di bagian selanjutnya. Nah, terkait dengan reschedule, maka PMI itu dengan memang mereka bagian dari bentuk mereka service kepada para stakeholdernya adalah mereka memberikan reschedule secara gratis, ya, alias tanpa adanya penalty fee. Nah, tapi hanya berlaku sampai 1 Juli. Ya, artinya bagi rekan-rekan profesional yang sudah menjadwalkan untuk ujian sampai di 1 Juli 2020 itu masih bisa melakukan rescheduling, ya, asal masih sampai 1 Juli. Nah, lewat dari 1 Juli belum tahu, bisa jadi sudah tidak gratis lagi, tetap akan kena penalti. Nah, kemudian seluruh biaya yang sudah kita bayarkan itu akan bisa kita dapatkan kembali, ya, dalam bentuk refund. Ya, sehingga jangan khawatir, wah Pak, saya udah jadwalkan tapi ternyata testing center saya di close Pak dikarenakan pandemi ini. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita tinggal ikuti prosedur yang ada di website pmi.org, nanti bisa kita untuk apply refund. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagi rekan-rekan yang khawatir, Pak, saya udah eligible Pak untuk ujian, tapi dikarenakan pandemi ini saya belum ada rencana dalam waktu dekat untuk ujian, tapi saya udah daftar dan sudah eligible. Maka tenang saja karena PMI sudah secara otomatis memperpanjang exam eligibility-nya sampai di 18 Januari 2021. Sehingga jangan khawatir untuk, Pak, nanti saya keburu eligibility habis. Nggak usah khawatir karena diperpanjang. Ya. Kemudian update terbaru juga adalah bahwa kalau bagi sebagian orang mungkin yang sudah familiar atau alumni dari Deco Learning yang kelas PMP Fast Track, maka sudah tahu bahwa nanti rencananya mulai dari 1 Juli 2020 itu ada perubahan besar yang signifikan terkait dengan ujian PMP, yang mana konten outline-nya akan berubah secara signifikan. Nah, namun dikarenakan dengan kondisi krisis seperti sekarang ini, PMI kemudian berpikir ulang dan kemudian mereka memperpanjang akses untuk kita bisa ujian PMP dengan konten yang sekarang sampai di
tanggal 31 Desember 2020. Ya, arti sampai akhir tahun kita masih punya waktu untuk ujian dengan konten ujian PMP yang sebelumnya, bukan yang baru, bukan yang terbaru yang sudah ada konten agile-nya. Sehingga tenang saja, walaupun tadinya mungkin ada sebagian orang yang punya target habis lebaran mau ujian, maka masih aman karena masih ada sekitar setengah tahun sampai di akhir tahun ya. Semoga kita harapkanlah sama-sama kita berdoa supaya sebelum akhir tahun sudah mulai mereda pandemi ini, sehingga kita juga sudah bisa kembali ke kegiatan normal kita. Nah, kapan kemudian launching PMP exam yang baru adalah pada tanggal 2 Januari 2021, gitu, sehingga masih cukup lama. Nah, terkait dengan perubahan ini juga akan banyak yang terkena dampak juga. Misalnya mungkin kalau sebagian orang yang sudah pernah dengar ada ceritanya katanya akhir tahun ini Q4 kemungkinan besar ada PMBOK 7 yang nanti akan di launching. Nah, kemungkinan besar juga kalau PMP exam aja mundur, maka PMBOK pun ada kemungkinan juga akan mundur. Ya, walaupun ini belum official juga. Kemudian, dalam hal ini PMI langsung secara sigap atau secara cepat membentuk gugus tugas. Ya, jadi nggak cuma di Indonesia aja gugus tugas COVID-19, PMI juga ada gugus tugas COVID-19 di mana mereka dengan cepat menyusun strategi-strategi, taktik-taktik di mana untuk menyikapi kondisi sekarang. Nah, salah satu yang mereka keluarkan adalah online proctor testing untuk PMP, sehingga semua orang sekarang yang ingin mengambil ujian PMP tidak lagi harus ujian di testing center atau di person view. Sekarang bisa dilakukan secara online di rumah atau di kantornya. Nah, tapi ada tapinya nih. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi nggak sembarangan aja kita bisa ujian di mana, misal di teras gitu, atau misalnya di kafe, itu nggak bisa. Itu karena ada beberapa persyaratan yang nanti akan sama-sama kita bahas. Nah, semua konten yang ada di slide ini itu ada di page pmi.org about coronavirus single source message virtual resource. Jadi semua konten-konten ini mereka akan update di satu halaman yang memang mereka sudah siapkan sebagai portal update terbaru. Ya, silakan nanti mungkin kalau ada update-update lagi bisa akses ke halaman ini. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan dulu? Mungkin Mbak Novi gimana? Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan lambaikan tangannya di depan kamera ya. Ada? Kalau belum ada kita bisa Saat lanjut. ini Boleh. Ini Pak Nurul Kemal. Kamal. Bapak Nurul Kamal, silakan Pak. Mau lewat chat atau mau di unmute? Silakan. Halo, selamat sore. Sore Pak, silakan Pak. Ini apa namanya, saya mau tanya, ini kan datanya Kurang jelas Pak. Kok putus-putus Pak? Ya. Ya, kemungkinan untuk nanti kalau yang PMP tes yang baru kemungkinan Mm-hmm. akan ada agile. Memang saat ini tidak ada agile untuk untuk tes untuk PMP-nya. Oke. Kemudian kan kita, kalau saya sendiri kan bekerja sebagai di proyek konstruksi. Nah, itu di proyek konstruksi kan agile itu kan tidak applicable lah, istilahnya kan seperti itu kan Pak ya. Ya. Nah, itu kan berarti kita tetap juga harus mempelajari agile untuk mempersiapkan tes PMP-nya. Oke, sudah Pak? Udah. Oke, saya jawab dulu Pak ya. Jadi terima kasih Pak Nurul Kamal atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan konten ujian PMP ini, saya sekarang tampilkan ini namanya examination content outline. Nah, maka yang tadi saya bilang akan ada perubahan per 2 Januari 2021 adalah di konten outline-nya. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini ada keterangan examination content outline Juni 2015. Artinya konten outline ini atau kurikulum, bahasa Indonesianya kurikulum ini sudah ada sejak Juni 2015. Nah, tadinya kalau nggak ada corona akan berubah per 1 Juli 2020. Nah, namun dikarenakan ada pandemi ini diundur sampai akhir tahun dan baru perubahannya akan efektif di 2 Januari 2021. Nah, apa aja sih kontennya? Kita sama-sama lihat ya sekarang ya. Jadi kalau konten yang
sebelumnya itu bisa dibilang dibaginya itu berdasarkan domain, dibaginya berdasarkan proses grup yang ada di Project Management Body of Knowledge atau PMBOK. Nah, dibagi berdasarkan initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Ya, jadi dengan persentase seperti ini. Nah, sedangkan nanti untuk yang di content outline yang baru yang akan efektif per 2 Januari 2021, content outline-nya nggak akan seperti ini lagi. Ada perubahan yang cukup signifikan, di mana cuma kita lihat sebentar, kita langsung buka aja. Jadi kalau tertarik untuk baca-baca bisa langsung aja ke sini, karena beberapa orang nanya, "Pas, gimana sih Mas caranya untuk bisa certified?" Sering-sering aja akses ke pma.org karena di sana sudah ada informasi yang sangat lengkap. Nah, di sini kita bisa lihat sebentar. Nah, ini ada Januari 2021 PMP exam update. Nah, termasuk ada content outline yang baru. Nah, dibandingkan ya, kalau tadi yang saya tampilkan adalah yang per Juni 2015 yang sampai sekarang masih efektif berlaku. Ini yang mulai tadinya Juli 2020 tapi diundur ya, jadi Januari 2021. Nah, kita lihat sekarang apa sih kontennya. Nah, bisa kita lihat ini adalah konten outline-nya, dimana sangat-sangat berbeda, signifikan perubahannya, karena yang sebelumnya kita bandingkan ya, tadinya seperti ini, saya coba tampilkan. Sebelumnya 100% itu terdiri dari 5 domain, initiating sampai closing. Mulai di Januari 2021 perubahannya adalah seperti ini. Content outline-nya nanti akan terdiri dari 3 domain, people, process, dan business environment. Loh, dari mana ada perubahannya? Karena bisa sangat-sangat berubah seperti ini. Karena memang nanti ke depannya PMI akan memang mengubah point of view mereka yang tadinya nggak kelihatan ya? Oke, sorry. Saya new share. Saya share yang sip. Nah, udah kelihatan? Udah? Oke ya. Saya ulang lagi ya. Jadi yang lama seperti ini. Yang lama content outline-nya adalah seperti ini. Jadi initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Ya, dengan pembagian persentase seperti ini. Kemudian nanti per Januari 2020 akan berubah menjadi yang seperti ini. People 42%, proses 50%, business environment 8%. Ya, di mana lebih dari 50% examination ini nanti akan 50-50 pembahasan ini. 50% pembahasan adalah merepresent predictive project management approach, dan setengah yang lainnya akan merepresent agile dan hybrid approach. Sehingga di content outline yang terbaru yang Januari 2021 itu dengan sangat-sangat tertulis atau dengan sangat-sangat jelas menyampaikan bahwa nanti akan ada konten yang sifatnya agile. Nah, berbeda dengan yang konten sebelumnya karena di sini tidak ada sama sekali menyatakan ada konten agile. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ada konten agile di dalam ujian PMP yang sekarang? Jawabannya bisa jadi ada, tapi tidak sebanyak yang nanti di Januari 2021. Dikarenakan di Januari 2021 itu setengahnya case study-nya atau case project itu bicara mengenai agile. Nah, sehingga bagi Pak Nurul Kamal ataupun rekan-rekan yang lain yang memang belum familiar dengan agile, sangat-sangat disarankan apabila ingin ujian bisa mempersiapkan diri untuk ujian di konten yang sekarang. Sehingga tidak harus ada proses bisa dibilang proses untuk familiarisasi ataupun proses belajar yang cukup besar untuk mempelajari mengenai agile. Kira-kira seperti itu Pak Nurul Kamal. Semoga cukup jelas Pak. Banyak Pak. Ya, siap. Ada lagi yang lain? Ada lagi Bapak Ibu? Sejauh ini sih belum ada. Oke, kalau sekarang Lanjut. tampilannya udah balik ke slide lagi ya? Sudah Pak. Oke. Silakan dilanjut dulu Pak. Nah, kemudian terkait dengan PMP online exam ini, saya mungkin kurang tahu nih di sini
seperti apa persebaran dari 35 orang yang join ini, apakah semuanya sudah cukup familiar dengan ujian PMP atau belum. Tapi bisa dibilang kalau secara umum PMP exam itu tadinya sangat-sangat kaku. Artinya hanya bisa dilakukan di testing center. Kemudian juga kalau sebelumnya bahkan hanya kerjasama dengan satu provider saja, yaitu Prometric. Ya, jadi hanya ada di satu tempat saja di Jakarta. Jadi sangat-sangat punya prosedur yang kaku. Nah, kemudian di awal tahun 2019 ini memang ada perkembangan nih, gitu. Di akhir tahun 2019 kemarin ada perkembangan. Kemudian mereka bekerja sama dengan PersonVue sebagai testing center baru, sehingga sekarang lebih banyak lagi tempat-tempat yang menyediakan ujian PMP. Nah, kemudian mulai dari April 2020 ini, dikarenakan ada kondisi pandemi ini, kemudian mereka mempercepat proses supaya mereka punya opsi baru untuk ujian secara online. Ya, dimana sebenarnya kalau secara konten itu sama persis dengan ujian yang dilakukan di testing center, termasuk kualitasnya sama, ujian soal-soalnya pun sama, dan termasuk pengawasnya pun ada. Gitu. Jadi nggak hanya di testing center saja yang ada pengawas, tapi juga di ujian yang online pun ada pengawasnya. Nah, tapi yang membedakan adalah kalau di testing center itu pengawasnya ada di dekat kita, ya mungkin di beda ruangan. Tapi kalau sekarang live proctor ini mungkin proctornya ada di beda negara dengan kita, bisa jadi langsung dari US sana. Tapi mereka secara langsung bisa memonitor secara keseluruhan proses pada saat kita melaksanakan atau mengerjakan soal-soal. Ya. Kemudian yang membedakan selain adanya live proctor ini adalah bahwa sekarang kita bisa melakukan penjadwalan itu 24/7, ya, alias kita bisa menjadwalkan kapanpun, ya. Tapi harus terjadwal, bukan berarti kita ujian tapi langsung gitu ya. Kita saya mau ujian langsung saat ini juga nggak bisa. Tapi harus kita jadwalkan. Nah, penjadwalannya kalau yang sebelumnya itu hanya bisa dilakukan Senin sampai Jumat di jam kerja, kalau sekarang bisa 24/7, sehingga lebih fleksibel untuk kita menjadwalkan kapan saja. Nah, dan bisa kita lakukan dari mana saja, termasuk dari rumah, dari kantor, asalkan kita memiliki komputer yang ada webcamnya, kemudian ada internet connection yang sifatnya reliable. Ya, reliable itu seperti apa nanti akan kita bahas di bagian bawah. Kemudian kita berada di ruangan yang sepi, yang tenang selama 4 jam, ya, kurang lebih 4 jam tanpa ada gangguan. Nah, ini nih catatan tapinya di sini, karena nggak banyak orang yang bisa menyediakan waktu 4 jam tanpa gangguan, apalagi di rumah. Ya, apalagi yang sudah punya anak, itu sangat-sangat sulit. Itu termasuk saya, gitu ya. Nah, ini beberapa informasi mengenai sistem requirement-nya. OS-nya ini bisa pakai Windows atau pakai macOS yang pakai Apple, tapi sayangnya nggak bisa pakai Linux. Jadi mohon maaf nih bagi yang pakai Linux atau pakai Unix, itu nggak bisa. Kemudian, nah, security setting-nya juga ada settingan khususnya, jadi nggak bisa kita sangat disarankan tidak menggunakan PC yang ada firewall corporate-nya, karena biasanya tingkat security-nya cukup menyulitkan, ya, sehingga kadang suka ada gangguan, terputus di tengah jalan dan lain-lain. Jadi sangat disarankan pakai personal computer. Kemudian tidak boleh pakai monitor tambahan, jadi monitornya hanya ada satu. Internet browser-nya pun harus yang terbaru. Kemudian tidak boleh di blok pop-up dan lain-lain. Nah, internetnya nih sekarang nih. Internetnya pun sangat disarankan menggunakan internet yang stable, yang reliable. Jadi tidak disarankan atau bahkan tidak diperbolehkan menggunakan tethering dari mobile hotspot. Ya, jadi kalau misalnya yang mau ujian ini sangat tidak disarankan itu pakai tethering dari HP, apalagi pakai kuota data. Ya, kuota datanya ada batas maksimal hariannya. Lagi ujian di tengah-tengah jalan tiba-tiba kuotanya habis, putus. Nah, itu kan rugi, ya, sehingga sebaiknya pakai internet broadband yang memang stable dan reliable. Nah, ini ada minimalnya ya, down-nya 3 Mbps, yang up-nya 2 Mbps, dan disarankan pakai wired network, artinya koneksinya kalau bisa pakai kabel aja, jangan pakai yang wireless atau wifi. Ya, kemudian juga di allow akses ke webcam, karena sepanjang pelaksanaan 4 jam kita
ujian itu kita akan terus dimonitor, jadi tidak boleh terputus selama 4 jam tersebut, termasuk audio dan mikrofonnya. Dan tidak boleh pakai tablet yang tidak ada physical keyboard. Jadi nggak boleh tuh pakai iPad, nggak boleh pakai misalnya Samsung Galaxy Note, misalnya Galaxy Tab S4 misalnya nggak boleh. Tapi kalau misalnya kayak tablet yang hybrid, misalnya Surface ataupun yang lain itu boleh. Ya, kira-kira seperti itu untuk persyaratan secara sistemnya. Nah, kemudian kalau untuk ruangannya nih, ruangan ini yang cukup tricky juga. Jadi ruangan ini bisa digambarkan adalah ruangan yang tertutup dengan pintunya juga tertutup dan tanpa ada distraction. Tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam ruangan atau bahkan melihat ke dalam komputer screen kita pada saat kita sedang melakukan testing. Ya, apabila ada orang yang masuk, misalnya anak kita ataupun orang lain yang masuk ke ruangan kita, secara otomatis examnya akan terminated dan kita dinyatakan gagal ujiannya. Ya, jadi memang sangat-sangat tegas. Ya, nah kemudian untuk kita bisa start examnya, kita bisa langsung masuk ke pmi.org account, kemudian masuk ke bagian My PMI dan kita bisa klik begin exam. Nah nanti pada saat kita sudah begin exam ini, kita akan langsung ke redirect ke person view site. Jadi di dalam untuk ujian ini tetap kita akan dibantu atau difasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu yang namanya person view. Sehingga kemudian kita harus siap-siap untuk ujian ini kira-kira 30 menit sebelum waktu yang sudah dijadwalkan. Nah nanti pada saat sudah menjelang waktunya, nanti akan ada proktor. Proktor ini bisa dibilang kayak pengawas ujian yang nanti akan menghubungi kita lewat VoIP atau koneksi voice over IP, lewat mikrofon atau speaker. Ya seperti inilah yang kita lakukan saat ini untuk memandu kita pada saat proses check-in-nya. Ya, kemudian tentunya kita harus bisa berkomunikasi dengan proktornya. Jadi jangan kaget kalau nanti komunikasinya dilakukan dengan bahasa Inggris. Ya, yang simpel-simpel aja lah. Yang penting bisa menjawab nama siapa dan lain-lain lah, komunikasi yang simpel. Gitu. Jadi nggak usah khawatir juga bakal English language yang cukup advance itu enggak. Jadi yang simpel-simpel aja. Nah, yang perlu kita siapkan adalah kita harus bisa menyiapkan atau bisa menunjukkan ID yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ada fotonya. Ya, apa sih contohnya? KTP, SIM, ya, surat izin mengemudi baik yang SIM A atau SIM C atau paspor. Ya. Nah, nama yang ada di ID tersebut harus sesuai dengan nama yang kita masukkan pada saat kita meng-apply untuk ujian PMP. Ya. Itu dulu. Ada yang tanyakan mungkin? Pak Purnomo bilang sound terputus-putus, yang lain merasakan hal yang sama nggak? Kalau di saya saat ini sih masih lancar. Oke. Lainnya bagaimana? Lancar juga. Lancar, oke, aman ya. Pak Purnomo mungkin bisa dicek koneksinya ya Pak ya. Oke, kalau gitu, oke. Nah, kemudian pada saat check-in juga tentunya nanti proktor akan melakukan yang namanya work area scan. Apa sih work area scan? Ini bukan berarti si proktornya ini kepo ya, pengen tahu kondisi lingkungan sekitar kita seperti apa, enggak. Tapi mereka ingin memastikan bahwa ruangan tempat kita ujian ini memang aman dan memenuhi policy yang memang mereka tentukan terkait dengan lokasi ujian. Nah, gimana caranya? Biasanya mereka nanti akan minta kita mundur ke belakang, kemudian kalau misalnya pakai webcamnya yang eksternal, nanti diminta untuk diputar webcamnya seperti ini, atau kalau misalnya pakai laptop, nanti laptopnya nanti akan diminta untuk diputar mengelilingi seluruh ruangan untuk memperlihatkan di ruangan tersebut ada apa aja sih, ya, termasuk di area langit-langit, dinding, dan lantai. Nah, kalau misalnya di dinding ada pajangan, misalnya ada lukisan, kemudian atau ada tulisan-tulisan atau ada poster-poster, itu nanti juga diminta untuk dilihat lebih dekat lagi, dikarenakan ada kekhawatiran dari mereka itu adalah kita gunakan untuk contekan, ya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita nanti nggak bisa untuk melengkapi atau memenuhi room scan ini, maka kita nggak akan bisa lanjut untuk ujian, sehingga ini menjadi persyaratan yang wajib. Ya. Nah, sehingga makanya kenapa check-in proses ini bisa jadi butuh waktu yang cukup lama. Ya, sudah kita harus persiapkan kira-kira 30 menit sebelum schedule exam-nya. Karena
prosesnya juga cukup memakan waktu, administrasi dan yang lain. Nah, termasuk pada saat ujian pun kita tidak boleh diperbolehkan untuk mengakses personal item kita. Kalau kita ujian di meja, maka di meja ini harus kosong. Tidak boleh ada buku, kertas, pulpen, jam tangan, smartphone, gadget apapun. Jadi harus bersih, ya, clean desk. Sehingga memang kita bisa fokus hanya kepada layar laptop kita atau layar PC kita. Nah, termasuk juga nggak boleh nih makan, minum, merokok atau mengunyah permen karet. Gitu. Jadi persis sama seperti kalau kita ujian di testing center, ya, yang membedakan hanya lokasinya aja. Kemudian break ataupun misalnya, Pak, saya mau ke toilet Pak, udah kebelet banget, gitu. Sayangnya nggak boleh kalau di PMP exam. Nah, tapi ada pengecualian nih, kalau di online exam ini, maka PMI sudah menambahkan ada yang namanya mandatory 10-minute break yang sudah built-in ke dalam sistem. Nah, seperti apa sih prosesnya? Ini agak beda dengan kalau di testing center. Kalau di testing center kita bisa kapan aja minta break. Misalnya angkat tangan, Pak, Bu, saya mau break dulu ke toilet, misalnya. Atau mau cuci muka, atau mau ya refreshment lah, itu bisa. Ya, dan waktunya tidak akan memotong waktu yang disediakan. Artinya timernya atau countdown timer tidak akan di pause, jadi akan lanjut. Nah, kalau yang 10-minute break ini juga nggak akan memotong, kalau yang 10-minute break ini nggak memotong waktu kita, sehingga kalau misalnya memang kita sudah melaksanakan ujian ini 2 jam, nanti di tengah-tengah akan ada waktu 10 menit untuk kita break, ya, dan harus kita ambil. Nah, ini yang membedakan nih. Jadi sebagian mungkin yang udah pernah ikut kelas persiapan PMP atau pernah jadi alumni di Deco Learning, sering ada saya sharing terkait dengan proses PMP examnya. Maka kalau yang biasanya di testing center itu tidak ada break yang sifatnya mandatory, kita bisa full 4 jam hanya ujian saja, ngerjain soal. Tapi kalau di online exam ini kita harus mengambil 10-minute break karena sifatnya mandatory. Oke. Nah, ini yang baru ya sifatnya. Jadi mulai dari berlakunya dari April 2020 ini, saya juga ini pernyataannya ada di websitenya PMI, bahwa di online proctor testing dan juga di center based testing atau di testing center itu untuk PMP exam nanti akan ada built-in 10-minute break. Nah, 10-minute break ini bisa dibilang sangat-sangat bisa jadi mengubah strategi kita secara keseluruhan mengenai bagaimana kita ujian. Karena ada beberapa orang yang pada saat ujian itu memang nggak mau break, termasuk saya gitu. Kalau saya dulu tahun 2015 pada saat saya ujian PMP, saya 4 jam itu tanpa break, full. Selama 4 jam saya hanya di depan layar ngerjain soal selama sebanyak 200 soal sampai selesai. Kenapa? Karena memang saya tipe orang yang kalau udah fokus itu nggak bisa diganggu, harus terus konsentrasi. Nah, sekarang dengan adanya mandatory break yang selama 10 menit ini, maka jadi tantangan kita nih untuk orang-orang yang seperti saya, kita harus mau nggak mau harus break dikarenakan dipaksa. Nah, ini juga salah satunya pertimbangannya karena PMI juga mempertimbangkan kondisi pandemi ini, jadi disarankan memang dari WHO untuk sering-sering minum atau sering-sering bisa refresh gitu ya. Jadi tambahkan ada 10 menit break ini. Nah, ini informasinya saya dapatkan selain dari informasi official di websitenya pmi.org dan juga dari PMP Handbook, saya juga dapat informasi dari rekan saya yang beliau kebetulan bisa dibilang jadi jadi pionir lah, atau jadi orang yang sudah merasakan ujian online dan lulus gitu. Beliau namanya Mas Sigit ya, beliau ujian di tanggal 22 April lalu dan lulus. Jadi saya langsung nanya ke beliau testimoni seperti apa, kemudian apa yang dia alami pada saat ujian. Beliau menyampaikan bahwa pada saat dia ujian itu memang dibagi ke dalam 2 part. Part pertama itu selama beliau bilang nih 130 menit. Kemudian ada break 10 menit dan second partnya adalah 130 menit. Nah, ini awalnya saya juga agak ragu-ragu nih. Kenapa? Karena PMP exam itu memang seperti yang sama-sama kita ketahui, bagi yang sudah tahu adalah waktunya 240 menit. Tapi kalau kemarin informasi dari Mas Sigit sebagai pelakunya adalah dia bilang
ada 2 part, di mana part pertama 130 menit, part kedua 130 menit. Ya kita asumsikan antara 120 atau 130 ya. Jelek-jeleknya 120 menit, tapi kalau yang bagus ya 130 menit. Ya, dimana artinya kalau gitu waktu kita ada lebih banyak. Nah, yang membedakan adalah kalau dulu kita bisa lanjut terus, kalau sekarang kita ada break 10 menit. Nah, kapan kita akan bisa melakukan break adalah pada saat nanti countdown timernya itu sudah sampai di titik 130 menit, nanti akan muncul pop-up announcement yang menyampaikan bahwa Anda saat ini sudah bisa mengambil waktu break. Apakah Anda akan mengambilnya sekarang atau Anda mau lanjut untuk mereview kerjaan Anda? Nah, kalau Anda pilih break, maka nanti timer akan di pause dan Anda nanti boleh keluar dari ruangan untuk ke toilet, atau misalnya yang pada saat tidak berpuasa bisa minum, atau misalnya refreshment lah, seperti itu. Nah, namun apabila Anda memilih untuk lanjut mengerjakannya, maka nanti waktunya akan langsung masuk ke part yang second part. Itu artinya Anda nggak ngambil waktu yang 10 menitnya. Nah, tetap gimana kemudian? Apakah saya harus tetap ambil yang 10 menit break itu? Nanti akan bisa diambil, tapi sudah masuk ke part yang kedua. Gitu. Sehingga nanti silakan aja nih ditentukan masing-masing seperti apa nih target strateginya, karena sebagian orang memang butuh break, sebagian yang lainnya maunya full fokus konsentrasi ke ujiannya. Ya, nah apa sih term and conditionnya apabila kita break di tengah-tengah tadi yang 10 menit? Maka setelah kita break selama 10 menit tersebut, pada saat kita masuk ke part yang kedua, maka kita tidak bisa lagi melihat atau mereview soal-soal yang sudah kita jawab di part pertama. Nah, ini nih yang membedakan nih. Bagi sebagian orang nih menjadi kerugian, dikarenakan kalau misalnya nggak bisa kita review lagi, artinya kita harus memastikan part yang pertama itu selama 130 menit kita harus pastikan semuanya kita sudah yakin sama jawabannya. Karena nggak bisa kita ganti-ganti lagi jawabannya. Nah, itu yang perubahan yang major yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, apabila waktu 10 menit tersebut sudah habis dan kemudian Anda belum kembali ke ruangan, maka itu otomatis examnya akan di-terminate juga. Dikarenakan waktu yang 10 menit itu sudah habis tapi Anda belum balik ke ruangan, itu menandakan bahwa Anda melanggar peraturan. Sehingga pastikan sebelum waktu 10 menit ini habis, Anda sudah siap siaga di depan layar, karena nanti si proktor akan ngecek lagi, oh si bapak ini atau si ibu ini sudah ada lagi, kita bisa lanjut ke second part. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang membedakan dengan testing PMP exam yang umum, bahwa kalau di testing center pada saat kita ujian itu kita nggak harus loh menghabiskan waktu 4 jam. Katakanlah saya udah selesai Pak di 3 jam 20 menit saya udah selesai dan saya udah nge-review semuanya, saya udah yakin sama jawabannya, boleh nggak saya keluar lebih awal? Boleh, kalau di testing center. Nah, di online exam itu nggak boleh. Jadi kita harus menghabiskan waktu selama 4 jam tersebut atau 130 menit tersebut sampai habis, baru kita bisa end exam. Ya. Walaupun katakanlah kita pada saat itu kita sudah selesai, ya udah kita harus tetap ada di depan layar kita. Jadi nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh ngapa-ngapain, harus tetap di depan layar. Jadi seperti itu aturannya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Tinggal 1 slide lagi untuk yang exam yang baru ini. Mungkin saya lanjut dulu ya, nanti baru kita masuk ke pertanyaan. Nah, satu lagi yang membedakan adalah kalau di ujian PMP di testing center itu kita akan diberikan fasilitas coret-coretan. Bahasa kita coret-coretan. Coret-coretan dalam bentuk kertas kosong dan pensil, atau sebagian lain juga menyediakan erasable whiteboard ya, atau kertas laminating dan spidol yang bisa kita gunakan sebagai coret-coretan untuk menghitung atau apabila ada soal-soal yang kalkulasi, dan juga ataupun alat-alat tulis yang lainnya. Nah, sekarang kalau di online exam ini tidak ada tuh fasilitas itu, karena kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menggunakan alat bantu apapun yang sifatnya fisikal. Kenapa?
Karena si proktor tidak bisa memastikan bahwa kertas yang kita gunakan untuk coret-coretan itu nggak ada contekannya. Sehingga sangat-sangat wajar sih kalau hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah, kemudian gimana dong alternatifnya? Nah, alternatifnya adalah si PMI dan juga pihak ketiga yang menyediakan testingnya ini menyediakan opsi menggunakan yang namanya inbuilt online proctor whiteboard. Ya, seperti apa tampilannya? Kira-kira seperti ini tampilannya, ya, yang ada di layar. Jadi kalau yang pernah pakai Paint ya di Windows, maka ini kira-kira seperti itulah. Ya, ada fitur buat coret-coretan, kemudian ada penghapus, kita bisa kasih garis, kita bisa kita bisa mengubah warnanya dan lain-lain. Ya, tapi memang membedakannya adalah kita nggak punya sensasi. Perbedaannya sensasi, kita nggak bisa coret-coret, ya, kita coret-coretnya di layar. Sebagian orang mungkin merasa agak kesulitan karena kalau menggunakan pensil kan langsung cepat gitu ya, sedangkan ini harus di fitur whiteboard yang disediakan. Kira-kira seperti itu mungkin untuk yang online exam yang baru. Ada pertanyaan mungkin? Ada nih Pak, kebetulan ada satu pertanyaan dari Bapak Andri. Halo Pak, saya mau bertanya, saat review jawaban apakah bisa direvisi jawaban sebelumnya? Silakan. Oke, nah berarti pertanyaan ini Pak ya terkait sama ini, saya mundur dulu. Nah, ini saya punya dua info nih, dua sumber info. Pertama, info yang ada dari pmi.org di halaman, saya sambil lihat juga. Adanya di halaman, kelihatan ya layarnya ya. Sekarang saya lagi lihat di halaman PMI. Nah ini, jadi kalau dari halaman yang ini, introducing the new PMP online exam, maka di sini ada keterangan bahwa apabila kita sudah sudah masuk ke yang part pertama ini, yang di bagian sini ya. Jadi saya sudah menyelesaikan yang part pertama, maka saya nggak boleh lagi nge-review soal-soal yang berada di part yang pertama, Pak. Ya, sehingga kalau Bapak nge-reviewnya baru di belakang, di terakhir menjelang selesai 4 jam, maka part yang pertama sudah tidak bisa direview lagi. Gitu, Pak. Nah, namun kalau misalnya Bapak nge-reviewnya adalah untuk soal-soal yang berada di part kedua atau yang soal-soal yang baru Bapak buka di part yang kedua atau waktu bagian yang kedua, maka itu masih bisa direview di akhir. Ya, kira-kira jawabannya seperti itu, Pak. Ya. Kenapa sih logikanya mereka melarang untuk kita mereview lagi soal-soal yang di part pertama? Karena pada saat waktu break 10 menit ini, mereka nggak bisa memastikan nih, kita keluar ruangan ngapain. Bisa jadi kita keluar ruangan ngebuka soal, kita ngebuka PMBOK, atau kita ngebuka study notes kita. Sehingga bisa jadi, kita udah ingat-ingat tadi pada saat part pertama ada soal tentang ini, saya mau cek, ternyata jawabannya ini, langsung bisa diganti. Nah, itu alasannya kenapa mereka melarang kita mereview di soal-soal yang sudah kita jawab di part pertama pada saat kita break. Itu, Pak, kira-kira, Pak. Yang lain mungkin ada? Silakan Bapak Ibu yang pertanyaan. Saat ini Wah, tadi Pak Andri Ruby terputus ya. Oke, saya sedikit itu aja Pak ya. Saya sedikit ulang lagi. Jadi tadi kalau pertanyaan Bapak apakah bisa direview atau belum, kalau misalnya Bapak nge-reviewnya adalah soal-soal yang di part 2, itu Bapak masih bisa review di akhir part kedua atau menjelang selesai 4 jam. Tapi kalau misalnya Bapak mau mereview yang part pertama setelah Bapak break, itu tidak bisa. Jadi sesuai dengan yang ada di slide ini. Jadi kita tidak bisa mereview pertanyaan yang sudah kita kerjakan di part pertama pada saat kita break. Kenapa? Karena pada saat break bisa jadi kita membuka catatan kita, sehingga itu untuk meminimalisasi adanya kondisi seperti itu, maka PMI melarang untuk kita mereview lagi soal-soal sudah kita jawab di part pertama. Kira-kira seperti itu, Pak. Yang lain mungkin ada. Saya tadi lihat di daftar partisipan juga ada beberapa yang alumni di Deco Learning. Mungkin ada Pak, satu pertanyaan lagi. Nah, ini Pak Fareza. Iya. Untuk soal-soal latihan untuk ujian PMP, ada situs yang membahas nggak? Wah, ada banget, Pak.
Jadi kalau kita Deco Learning, kita punya namanya Deco Valley. Itu adalah fasilitas yang kita berikan bagi bagi para alumni kami ya yang sudah ikut di kelas training kami. Itu kita menyediakan memang, termasuk di situ ada soal-soal, kemudian ada simulator, ada pembahasan dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau yang Bapak tanyakan adalah yang dari PMI-nya sendiri, maka kalau sampai saat ini belum ada, karena mereka memang belum, mereka tidak jualan, mereka tidak jualan, tidak jualan ujian persiapan. Nah, siapa yang jualan ujian persiapan adalah Registered Education Provider alias training providernya PMI. Sehingga sebagai salah satu Registered Education Providernya PMI ya, Deco Learning punya fitur atau punya fasilitas untuk hal tersebut. Nah, kemudian kalau untuk ujian soal-soal yang situs yang membahas soal ujian yang lainnya, saya rasa banyak juga Pak yang bisa Bapak akses ya. Nah, salah satu yang kalau dari PMI sendiri menyediakan tuh namanya projectmanagement.com, di mana di projectmanagement.com itu bisa dibilang seperti semacam situs media sosial atau forum komunitas para praktisi ataupun aktivis ataupun para orang yang punya ketertarikan di project management untuk bisa diskusi, sharing dan yang lain. Nah, banyak juga tuh orang-orang yang lagi persiapan PMP exam tuh mereka sharing situ Pak, termasuk misalnya sharing, saya kemarin coba-coba ngerjain soal-soal dari website A, website B dan yang lain. Seperti itu sih Pak kira-kira. Bapak Sidik, aku boleh bantu clarify nggak? Yang Pak Fareza bilang saya alumni Deco Learning nggak ada di dashboardnya. Mungkin sebelumnya mengikuti trainingnya bukan yang persiapan PMP kali Pak, karena memang kebetulan akses Deco Valley untuk yang latihan-latihan soal diperuntukkan untuk peserta yang hanya mengikuti training persiapan ujiannya aja. Kalau training selain misalkan communication atau training selain persiapan PMP itu tidak dapat untuk latihan soalnya Pak. Iya, jadi Pak Fareza, kalau saya ingat saya nih, Pak Fareza tuh dulu ikut kelas saya juga. Pak Fareza kalau nggak salah ikut kelas yang 2 hari ya, kalau nggak salah, atau 3 hari. Nah, memang kalau misalnya untuk yang fasilitas yang Deco Valley ini memang khusus untuk yang mengikuti kelas yang persiapan PMP Pak. Jadi memang agak beda gitu. Karena kan untuk rekan-rekan yang memang lebih ke pengenalan ataupun lebih untuk pendalaman di project management sebagai ilmunya, memang tidak diperuntukkan untuk yang mereka yang seperti itu. Jadi memang untuk yang kelas PMP exam preparation baru memang ada fasilitas tersebut. Ya kira-kira seperti itu mungkin sih keterangan dari saya. Ada lagi yang lain mungkin? Kalau belum ada, nah ini saya nggak tahu nih. Pertanyaannya sedikit karena sangat-sangat jelas penjelasan dari saya, atau mungkin banyak yang belum jelas. Nah, ini saya sudah siapkan nih, karena saya juga belum tahu apakah semuanya di sini sudah tahu persyaratan, cara-cara dan lain-lain untuk bisa ujian PMP. Nah, gimana sih cara untuk memprepare kita supaya punya sertifikasi PMP? Tuh. Nah, cara paling mudah adalah googling. Ya, karena sekarang apa sih yang nggak ada di Google gitu ya. Dengan kita langsung masukin PMP itu langsung keluar tuh halaman pertamanya adalah pasti pmi.org, sehingga semua informasi mengenai ujian PMP itu pasti ada di pmi.org. Nah, ini juga informasi ada dari pmi.org adalah bahwa pertama yang harus kita pastikan sebelum kita bisa punya sertifikasi PMP atau bisa ujian PMP adalah kita harus memastikan kita eligible. Eligible dalam artian kita memenuhi persyaratan untuk bisa PMP. Nah, apa persyaratannya? Secara umum persyaratannya adalah simpel aja. Pertama adalah bahwa kita sudah memiliki degree. Nah, degree ini bagi dua juga nih. Ada yang 4-year degree atau kita biasa sarjana lah ya bahasanya. Sarjana, atau kita punyanya diploma atau SMA. Nah, itu membedakan nih persyaratannya. Kalau misalnya yang sarjana, maka persyaratannya adalah 3 tahun pengalaman leading projects ya. Nah, 3 tahun leading project ini juga lebih dalamnya lagi adalah 4.500 jam leading, directing, and managing the project ya. Jadi persyaratan itu. Nah, gimana kalau yang rekan kita yang D3 misalnya, atau yang D1, atau bahkan yang SMK ya, karena ada beberapa saya kenal, ada salah satu rekan saya, dia saat ini sudah certified PMP
dan dia menggunakan mode ataupun opsi yang kedua ini. Karena pada saat dia ambil ujian PMP, dia belum selesai sekolah S1-nya, tapi dia sudah punya PMP. Jadi dia mengambil yang ini. Jadi persyaratan adalah 5 tahun pengalaman leading project apabila lulusan SMA atau SMK atau diploma. Ya, itu bisa. Nah, kemudian kalau yang persyaratan SMK dan yang diploma ini, selain 5 tahun leading project juga adalah di dalamnya adalah 7.500 jam waktu untuk leading and directing project. Nah, tambahannya adalah bahwa selain pengalaman leading directing project juga adalah kita sudah melakukan atau menerima edukasi ataupun training project management selama 35 jam. Nah, sebagian mungkin contohnya tadi Pak Fahreza yang sudah pernah alumni dari Decolearning juga. Kalau misalnya Bapak sudah mengikuti kelas kami untuk kelas 2 hari, maka itu baru 14 jam. Bapak harus masih melengkapi sisa waktunya lagi sebagai persyaratan supaya nanti terpenuhi persyaratan 35 jam. Nah, 35 jam ini paling gampang sebenarnya dengan cara kita mengikuti training yang diselenggarakan oleh provider yang register dan terdaftar resmi di PMI. Nah, atau bisa juga opsi lain, misalnya, Pak, saya sudah S2. Saya sudah S2 mengambil program Master of Management atau Master of MTI, Master of Teknologi Informasi, atau Magister Project Management atau Magister Teknik, dan di dalamnya ada mata kuliah Project Management. Boleh nggak Pak saya gunakan itu sebagai persyaratan? Jawabannya boleh, asalkan kita bisa membuktikan bahwa mata kuliah tersebut itu menghabiskan waktu atau totalnya adalah 35 jam. Itu bisa dijadikan persyaratan. Jadi nggak harus loh kita harus ikut training dulu untuk bisa melengkapi yang 35 jam ini. Itu persyaratannya. Saya cek di chat ada pertanyaan ya, Pak. Ya, Pak. Pak Ada Minoru dua KG. pertanyaan. Jam terbang knowledge itu apakah termasuk misal session training internal office atau wajib yang dari PMI course? Oke, itu dulu ya. Jadi yang 35 jam ini Pak, seperti yang tadi saya jawab, paling mudah adalah itu dengan kita mengikuti kelas PMP Exam Prep yang diselenggarakan oleh provider resmi PMI. Ya. Namun apabila memang hal tersebut tidak bisa dilakukan, boleh nggak Pak? Misalnya saya ngadain, misalnya saya ngundang trainer yang sudah PMP, tapi kita menyelenggarainnya secara pribadi, secara private gitu ya, secara private di kantor. Boleh nggak Pak? Boleh, asalkan itu equals atau sama dengan waktunya 35 jam. Nah, 35 jam itu berapa lama sih? 35 jam itu kira-kira kalau seharinya itu sama dengan 7 jam, maka 5 hari. Nah, itu Pak Minoru KG. Nah, atau misalnya boleh nggak misalnya dengan kita mengikuti training-training yang diselenggarakan di secara internal gitu ya, bisa juga Pak. Jadi ada juga beberapa orang yang, Pak saya belum ikut PMP Exam Prep, belum mengikut yang training yang khusus untuk persiapan PMP, tapi saya kalau dijumlahkan total training PMP-nya udah lebih Pak, bahkan sampai 100 Pak. Boleh nggak Pak? Boleh Pak, jawabannya boleh. Tapi yang namanya persiapan ujian PMP itu agak beda dengan pembekalan teori dan aplikasi project management, sehingga tetap saya sarankan sebenarnya kalau untuk persiapan ujian itu tetap memang harus trainingnya tuh yang training spesifik untuk persiapan ujian, di mana training persiapan ujian tuh nanti ada latihan soal, ada pembahasan, ada simulasi dan lain-lain. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, saya lanjut ke Pak Anton. Ya. 3 years project experience itu dibuktikan dengan apa ya Pak Siti? Oke. Kemudian 35 hours, 35 hours itu dengan training, apakah harus ada sertifikat trainingnya? Oke, makasih Pak Anton. Jadi Pak, saya jawab yang training dulu. Kalau tadi saya bilang ada 2 opsi kan ya. Opsi yang pertama adalah dengan kita training langsung ke provider yang resmi terdaftar. Maka nanti yang seperti itu nanti dari masing-masing provider akan menyiapkan sertifikat.
Ya, tinggal nanti kita masukkan infonya ke dalam website PMI, maka nanti sudah terdata secara langsung otomatis. Ya, tanpa harus kita scan ataupun yang lainnya. Nah, kemungkinan kedua adalah dari training-training yang sifatnya informal. Contohnya yang tadi Pak Minoru tanyakan diselenggarakan di kantor, atau misalnya tadi mata kuliah atau kuliah di S2. Maka yang kita provide adalah bukti dalam bentuk pertama bisa jadi dalam bentuk kita melampirkan silabus kelasnya. Yang kedua bisa juga kita nanti melampirkan dalam bentuk transkrip nilai kita. Karena kalau misalnya kita di situ tertera kita pernah mengikuti kelas project management tapi nilainya D, ya tetap aja nggak boleh memenuhi persyaratan. Tapi kalau misalnya nilai A atau B atau misalnya sudah lulus lah, maka itu bisa dijadikan sebagai persyaratan. Seperti itu. Artinya tetap pasti harus ada buktinya. Kemudian 3 years project experience ini dibuktikan dengan apa ya Pak? Nah, pada saat kita melakukan pendaftaran untuk PMP exam, maka kita akan mengisikan form. Kita akan mengisi form yang ada di website PMI. Kita akan mengisikan semua pengalaman kita. Kemudian, nah di sini nih ya, yang di bagian poin 2, gather your info. Kita harus mendokumentasikan experience kita dan training kita, ya, termasuk adalah kalau misalnya project kita pernah bekerja di mana, apa role kita, dan durasi projectnya. Jadi nanti pada saat kita memasukkan pengalaman, kita masukkannya per project Pak. Ya, seperti kalau nggak salah kemarin Pak Anton pernah cerita, Pak Anton sekarang lagi diberikan peranan sebagai project manager Pak ya di perusahaan startup. Maka bisa jadi untuk melengkapi persyaratan yang 3 tahun ini 4.500 jam mungkin nggak cukup di perusahaan Bapak yang sekarang. Bisa jadi Bapak harus mundur lagi ke perusahaan-perusahaan yang sebelumnya, itu silahkan. Sehingga kita harus melist down, kita mendaftarkan semua project-project yang akan kita jadikan sebagai syarat untuk pemenuhan persyaratan ini. Ya, contoh misalnya kalau saya dulu ya, kalau saya dulu pada saat saya melengkapi yang 4.500 jam 3 tahun ini, saya bahkan ngelengkapin dari 3 perusahaan dan dari lebih dari 10 project. Kenapa? Karena project saya pendek-pendek. Project saya paling lama paling 7-6 bulan. Sedangkan persyaratan 3 tahun, sehingga kalau saya hanya ngelengkapin 1 project atau 2 project nggak akan memenuhi. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak Anton tadi mau menyampaikan Pak? Thank you Pak Skip ya untuk itunya. Soalnya saya kan rencananya memang mau ambil kelas preparation ya, kelas training, juga mau ambil PMP. Targetnya sih tahun ini Pak. Tapi tadi soal pengalaman kerja, oke 35 jam itu kan bisa nanti training ya Pak ya. Nah juga mengenai pengalaman tadi yang 3 tahun pengalaman. Pak, selama ini saya tuh pernah kerja itu 5 tahun itu sebagai IT project engineer, itu network sama server sama sistem lah gitu ya Pak. Okay. Nah tapi di kantor kita itu dulu karena itu nggak ada PM, jadi kita engineer juga sebagai PM. Acting ya Pak ya? Acting. Nah sebenarnya kita di hire sebagai IT. Nah di surat pengalaman kerja kita pun juga dibuatnya itu senior engineer gitu. Nah, tapi secara pekerjaan kita juga melakukan project management, bahkan pre-sales juga Pak, untuk kayak assessment, POC gitu ya, buat proposal teknis gitu, buat bill of material gitu kan. Jadi kita semua melakukan kayak IT Superman lah gitu ya Pak ya. Nah, sampai sekarang ini saya udah pure technical sales atau pre-sales, dan itu saya dipercayain pegang 1 project dan PM juga merangkap sebagai PM. Nah, apakah kita perlu melampirkan surat pengalaman kerja mungkin secara official dari PT ini gitu, PM gitu, statement PM bukan engineer gitu loh Pak. Nah itu makanya tadi 3 years itu apakah dibuktikannya dengan sertifikat dari perusahaan tersebut. Kalau dari perusahaan tersebut saya nggak ada Pak, hanya sebagai engineer, tapi secara kerjaan ya saya PM juga gitu. Oke. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaannya Pak Anton, saya coba kasih lihat gambaran secara umumnya dulu untuk proses yang nanti akan dilalui pada saat kita mau ujian PMP. Jadi pertama yang akan kita lalui adalah application submission. Artinya kita akan mengisi aplikasi dan semua kelengkapan yang berkaitan sama data-data yang dibutuhkan itu kita masukkan informasinya ya dalam bentuk form online. Kemudian kita submit
dan nanti akan direview oleh PMI. Ya, mereka ada komite yang nanti sifatnya tugasnya akan mereview. Nah, pada saat mereka mereview, maka application yang kita submit itu sifatnya adalah data, hanya berupa data dan informasi. Nah, metode pendaftarannya adalah sifatnya klaim. Jadi kita mengklaim bahwa kita punya pengalaman, misalnya punya pengalaman sebagai PM selama 1.500 jam di project IT tertentu dan yang lain. Itu sistemnya seperti itu. Nah, bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya itu ada dua kemungkinan, Pak. Pada saat di-review, kemungkinannya adalah application kita langsung dinyatakan eligible, artinya kita bisa lanjut ke proses payment, atau kita akan masuk ke step yang kedua ini. Step yang kedua alias namanya audit proses. Jadi apabila nanti kita masuk ke proses yang audit, kita kita terpilih untuk menjadi orang yang diaudit, maka mau nggak mau kita harus melengkapi semua persyaratan tersebut. Ya. Nah, bentuk pembuktian seperti apa sih? Nah, itu tadi yang Bapak tanyakan ya. Nah, mengenai pembuktian tersebut adalah bisa beberapa bentuknya. Pertama, yang paling kuat pembuktiannya adalah bentuk surat referensi project. Nah, surat referensi project ini biasanya akan dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang core bisnisnya itu doing project. Jadi beres project, itu para orang-orang yang terlibat di project akan diberikan surat referensi project. Jadi per project, bukan surat referensi pekerjaan. Ya, agak berbeda. Nah, itu yang paling kuat sebenarnya. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya ternyata projectnya ini dari perusahaan yang terdahulu, kita cuma dapat surat referensi pekerjaan, cukup kuat nggak sih, Pak? Gitu. Nah, sepengetahuan saya, karena saya juga beberapa kali pindah-pindah perusahaan, surat referensi pekerjaan itu tidak mendeskripsikan pekerjaan kita apa. Jadi nggak mungkin PMI nggak akan mungkin bisa ngelihat kerja kita apa, apalagi kalau title kita bukan PM. Ya, sehingga kalau saran saya sih nggak cukup kuat kalau menggunakan surat referensi pekerjaan. Nah, opsi yang ketiga adalah kita menggunakan dokumentasi project, tapi dengan catatan bahwa dokumentasi project itu sebisa mungkin tidak menyantumkan informasi-informasi yang sifatnya konfidensial. Ya, misalnya apa sih? Misalnya dalam bentuk kalau ada project charter, di situ kita diberikan kewenangan sebagai PM namanya, kemudian ada tanda tangannya, maka itu bisa digunakan sebagai sebagai pemenuhan atas persyaratan ini. Nah, atau mode yang terakhir, mode yang keempat, yang bisa dibilang last resortnya adalah namanya surat pernyataan. Nah, surat pernyataan yang dibuat oleh orang yang kita jadikan sebagai reference untuk menyatakan bahwa kita benar memiliki pengalaman sebagai PM dengan role dan task sebagai berikut, dan kemudian ditangani oleh orang tersebut. Dituliskan di dalam kop surat, jadi kertas yang ada kop suratnya, kemudian ada capnya, gitu Pak. Jadi itu yang bisa dibilang cukup kuat. Jadi sifatnya kita membuat evidence atau kita membuat surat pernyataan apabila evidence-nya belum ada. Kira-kira seperti itu sih Pak. Tapi semua dokumentasi itu baru nanti menjadi wajib untuk kita adakan pada saat kita terpilih sebagai sampel audit. Nah, gimana kalau misalnya ternyata kita nggak terpilih untuk sampel audit? Maka ya kita artinya form kita sudah dibuktikan sudah lengkap, jadi kita bisa lanjut ke payment. Nah, ini jangan disalahartikan bahwa pada saat kita ngisi form application bisa asal-asalan atau kita bisa memasukkan informasi yang tidak benar gitu ya, karena sangat-sangat berbahaya pada saat audit proses terus kita nggak bisa memprovide evidence-nya, itu bisa kita kena blacklist. Nah, blacklist ini bisa dua macam nih, bisa blacklist temporary atau blacklist permanen. Kalau blacklist permanen tuh artinya selamanya kita nggak akan bisa lagi berafiliasi atau berhubungan sama PMI karena sudah di blacklist. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu kira-kira ada lagi mungkin yang tanyakan? Oke, Pak Anton sudah jelas ya Pak? Ya, semoga sudah jelas. Oke, untuk next pertanyaan dari Bapak Fareza kembali, untuk cara update video webnya di mana Pak? Oke, silakan Pak. Di saya chatnya nggak kelihatan bisa Mbak. Update PDU. PDU ya, PDU webnya di mana?
Saya kurang jelas sih pertanyaan si Pak Fariza, maksudnya update video itu apanya Pak? Mungkin bisa itu Pak disampaikan Pak, untuk kebutuhan apanya nih? Untuk kebutuhan yang update, misalnya time ini loh, kita udah melakukan kursus berapa lama gitu, kayak gitu. Itu nanti di application submission ya berarti ya? Iya Pak, jadi pada saat Bapak memasukkan, pada saat Bapak daftar, nih saya coba lihat ya, saya balik ke sini lagi. Maka kan di bagian depan sini, di bagian certification, kemudian ada types-nya apa, Bapak pilih yang PMP dong tentunya. Kemudian langsung di sini apply now for your PMP. Kalau Bapak sudah punya account di PMI, maka nanti otomatis langsung masuk. Tapi kalau misalnya ternyata Bapak belum punya, maka Bapak harus bikin dulu, itu Bapak harus register account dulu. Baru nanti di situ Bapak akan masukkan tuh pengalaman, kemudian persyaratan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, saran saya sih sebaiknya Bapak baru mulai ngisi aplikasi pada saat Bapak sudah memenuhi semua persyaratan yang tadi ini. Karena kalau misalnya semua persyaratan ini belum terpenuhi, kemudian Bapak sudah mengisi, nanti kekhawatirannya waktunya sudah keburu habis. Ini kan contohnya nih, Bapak harus tahu bahwa Bapak sudah memenuhi yang ini sudah terpenuhi yang 36 bulan atau 3 tahunnya, 4.500 jam dan 35 kontak hours ini. Nah ini adanya di PMP Handbook, jadi bisa dibilang kayak buku petunjuk lah, buku pedoman mengenai PMP. Nah ini berhubung lagi buka ini, jadi saya nyambung juga dengan pertanyaan dari Pak Anton tadi, apakah untuk bisa memenuhi yang persyaratan experience ini harus judul title pekerjaan itu harus project manager gitu? Jawabannya enggak harus. Boleh nggak sebagai project engineer? Boleh nggak sebagai project coordinator? Boleh. Atau boleh nggak sebagai team leader? Boleh aja, asal di sini nih. Persyaratannya kan adalah span, leading, and directing the project. Dan apa sih task-nya? Jadi leading and directing the project as identified with the task, knowledge, and skills specific in the project management professional examination content outline. Sehingga tidak harus title-nya itu project manager, asalkan di dalam role pekerjaan kita melakukan leading and directing suatu task atau activity di dalam lingkup project, maka itu memenuhi persyaratannya. Ya, asalkan bukan operation. Oke, ada lagi? Ada lagi nih Pak, dari Bapak Minoru KG mengangkat tangan. Saya unmute ya. Ya, silakan Pak. Jadi gini Pak Sidik, mungkin pengalaman saya. Jadi dulu saya pernah di develop grup jadi PM itu di 2011, waktu itu masih jadi tahun berapa? Sorry Pak. Training 2009, masih PMBOK 4. Oke. PMBOK 4, tapi saya sempat satu cycle project jadi PM. Setelahnya saya dilempar ya, untuk manage operation. Oke. Dimana bawah saya tuh PM semua, project-project banyak gitu. Jadi saya jadi fokus base-nya beda ke ITIL jadinya kan. Oke. Nah sekarang udah pindah lokasi kerja, saya balik ke PM nih. Nah apakah knowledge yang sebelum itu masih bisa atau saya harus catch up mengikut? Sekarang udah PMBOK 6 ya kalau nggak salah. Untuk bisa ya saya mencoba certified lagi ke PMP-nya gitu. Kira-kira yang sebelum masih bisa digunakan atau kita harus ada proses baru lagi? Saya udah yang sekarang ini saya udah 3 tahun 4 tahun sih untuk di project manager. Makanya saya pengen coba PMP-nya. Oke, makasih gitu. Pak Minoru. Jadi ini kekhawatiran. Nah, Kaji. Oke, ini apa namanya? Oh, Aji, Pak Aji. Jadi terima kasih pertanyaannya. Ini concern-nya valid karena kenapa? Karena Bapak ikut ikut trainingnya tahun 2009, masih PMBOK 4. Sekarang udah PMBOK 6. Jelas Bapak harus catch up karena kenapa? Kontennya pun sudah banyak sekali perubahan. Ya, PMBOK 4 itu seingat saya keluarnya tahun 2009 ya, sekitar tahun segitu sih. Kalau saya difokusin PMP cuma nggak ambil. PMBOK 5 itu 2013, PMBOK 6 itu 2017 ya. Jadi sekitar jedanya tuh sekitar 4 sampai 5 tahun. Kemudian training certification yang Bapak dapatkan di 2009 itu juga setahu saya ingat saya itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi sebaiknya memang
iya sebaiknya memang sebaiknya Bapak memang ambil lagi nih persyaratan yang 35 kontak hour ini juga harus dipenuhi lagi. Nah, sedangkan untuk persyaratan yang experience-nya di sini juga ada keterangan nih Pak. All project management experience must have been accrued within the last 8 consecutive years. Artinya yang bisa diambil adalah 8 tahun terakhir. Kalau 2009 berarti kan 11 tahun terakhir udah nggak bisa. Sehingga yang bisa diambil adalah yang pengalaman yang sekarang ini yang Bapak lagi terlibat di dalam project management. Betul Pak. Kira-kira seperti itu sih Pak. Siap. Thank you Pak. Iya, terima kasih Pak, sama-sama. Yang lain lagi? Masih lama, maghrib kita masih bisa sampai kira-kira 2 jam lagi. Asal Novi kuat. Kuat Pak. Yang lainnya gimana nih? Ayo, masih ada pertanyaan? Silahkan. Bung Pasidik semangat 45 nih. Kalau yang pernah di kelas saya pasti tahu saya orangnya emang semangat. Apalagi kelas terakhir ini harus semangat nih. Ya silakan. Ya. Mas Reza. Kalau misalnya manage operation nggak bisa masuk ke dalam experience ini ya. Oke, definisi manage operation apa dulu nih Pak? Misalnya bentuk project di dalam satu manage dalam satu project itu ada berapa banyak project di dalamnya. Kita manage daily operational projectnya. Oke. Kalau itu saya pahaminya sebagai managed services. Jadi jadi Bapak memprovide suatu services secara all package gitu kepada klien kan Pak. Which is kalau menurut saya sih itu bisa dibilang project. Kenapa? Karena ada tenggat waktunya, temporary sifatnya. Ada kontraknya dan kontraknya ada masa berlaku, mulainya kapan, selesai kapan. Nah, walaupun di dalam jadi walaupun misalnya katakanlah nih managed services kontraknya setahun sama klien gitu, klien A. Kan dalam waktu setahun itu kan saya yakin kalau bentuk pekerjaan managed services nggak mungkin full itu aja kan? Atau full? Maksudnya gimana yang full atau gimana? Nah, kalau misalnya kita pakai konversi waktu nih, 1 tahun itu misalnya sama dengan 50 minggu. 1 minggu itu 40 jam. Berarti kan 50 kali 40 sekitar 2000 jam. Apakah dalam waktu setahun kontrak managed service Bapak itu 2000 jam untuk project itu? Atau enggak? Itu yang saya tanyakan. Karena kan ini bicaranya langsung per jam Pak. Bukan lagi durasi. Nah, kalau ditanya bisa atau enggak, menurut saya sih bisa iya bisa enggak. Tergantung tas Bapak pada saat mengerjakan proyek tersebut. Karena saya menemui beberapa rekan-rekan saya yang memang dia sebagai PM untuk managed services, mereka menggunakan pengalaman mereka untuk managed services itu sebagai persyaratan. Itu bisa. Oke, makanya tergantung definisi managed operation-nya kita sama atau enggak nih gitu. Kalau misalnya sama, maka saya yakin bisa. Gitu. Ya. Yang lain ada? Boleh Pak Andri. Ya, Pak Sigit. Sigit, Pak. Andri ya, maaf. Pada saat kita melakukan tes PMP itu, kita toleransinya berapa kali Pak dari kegagalan itu? Oke. Sehingga kita bisa ngulang berapa kali dalam 1 tahun ya, sekali daftar ya, kita berapa kali? Oke. Ini Bapak konsiderasinya risk mitigation ya Pak ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata nggak lulus gitu ya. Nah, ini sini ada keterangan Pak kalau di PMP handbook. Jadi eligibility ataupun kita diperbolehkan untuk mengambil ujian itu, kita punya eligibility-nya adalah 1 tahun, di mana dalam waktu 1 tahun kita punya 3 kali kesempatan ya, 3 kali kesempatan dalam waktu 1 eligibility period. Nah, apabila dalam waktu 1 tahun tersebut ternyata nih misalnya contohnya misalnya ada si A, dia sudah ujian misalnya besok kita ujian, kemudian belum berhasil. Boleh nggak dia ambil ujian lagi besoknya? Boleh aja, asal slot waktunya tersedia. Tapi masa iya besoknya langsung ujian lagi kan enggak? Nah, sehingga PMA dalam ini memberikan tenggat waktu dalam rentang waktu setahun itu adalah 3 kali. Nah, kapan sih tenggat waktu 1 tahun itu dimulai? Adalah semenjak kita memasukkan application dan sudah disetujui, ya mendapatkan approval. Nah, itu dimulai langsung 1 tahunnya.
Makanya kalau misalnya ada orang yang sudah melakukan pengisian form, kemudian sudah disubmit dan sudah di-approve, itu memang sudah serius mau ujian gitu, bukan cuma isi-isi aja gitu. Maksudnya gitu, karena ada tenggat waktunya setahun gitu. Banyak juga nih, ada saya temui beberapa orang yang dia udah ngisi application form, sudah eligible juga, tapi dikarenakan satu dan lain hal, misalnya kesibukan di project ataupun kesibukan di ada komitmen yang lainnya, sehingga 1 tahun itu lewat gitu. Ada beberapa orang yang minta perpanjangan waktu, diperbolehkan, tapi ada juga beberapa yang tidak diperbolehkan. Jadi harus mulai lagi prosesnya dari awal lagi. Itu sih Pak. Semoga cukup Baik, jelas. Pak. Satu lagi Pak. Boleh, silakan Pak. Dari pertanyaan 200 ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, 200 200. pertanyaan itu berapa persen kita sehingga kita dinyatakan lolos gitu Pak? Oke. Jadi terkait dengan passing grade nih Pak ya. Banyak juga nih yang menanyakan. Jadi nggak cuma Bapak juga yang penasaran sebenarnya passing grade-nya berapa sih? Nah, memang PMI ini kayak Kemendikbud. Nah, kok nyambung Kemendikbud? Ya, mungkin sebagian orang tahu lah ya, kalau misalnya zaman dulu tuh kalau mau masuk perguruan tinggi kan ada yang namanya SPMB. Terakhir tuh namanya SNMPTN. Sebelumnya ada namanya SPMB. Sebelumnya lagi UMPTN. Sebelumnya lagi ada namanya Sipenmaru. Sebelumnya lagi Skalu. Ya, saya yakin mungkin sebagian di sini kebanyakan angkatan UMPTN ke atas lah, nggak ada yang angkatan Sipenmaru atau Skalu. Nah, ujian-ujian tersebut itu sayangnya nggak pernah tuh mereka mengeluarkan secara formal, secara official berapa sih passing grade mereka. Loh, bukannya ada Pak? Itu kan yang dijual oleh para bimbel-bimbel. Nah, bimbel itu pun mereka cuma ngira-ngira, mereka cuma mengestimasikan. Nah, sama juga case-nya dengan ujian PMP, karena PMI tidak pernah mengeluarkan secara spesifik berapa sih passing grade untuk bisa lulus ujian PMP. Nah, namun kalau misalnya kita bisa mengestimasikan untuk cukup confidence bisa lulus di ujian PMP, itu biasanya kita set targetnya di 75% Pak. Artinya kalau misalnya soalnya ada 200, ya kira-kira 150 soal itu harus benar. Itu Pak. Baik Pak Sidik. Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih Siap, Pak Pak. Novi atas waktunya. Ya, ada lagi yang lain? Sama. Yo, yang lainnya lagi pada nyiapin bukaan apa Pak? Belum ya. Oke, kalau nggak ada kita balik lagi ke sini kali ya. Ya, sekarang Saya sampai ada, lupa. Pak. Lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya secara umum, jadi semua kalau nanti dibagikan juga nih slide-nya, saya udah kasih di sini sebenarnya banyak link-link. Jadi silakan nanti tinggal diklik-klik aja karena semua informasi sebenarnya sudah ada semua. Pastikan bahwa kita sudah familiar dengan bagaimana sih mode online proctor testingnya si PMI yang baru ini. Karena kalau misalnya kita nggak familiar, nanti kita kaget, kita justru malah melanggar prosedur atau policy yang sudah ditentukan. Kemudian person view sebagai third party yang menyelenggarakan atau yang punya sarana ataupun fasilitator sebagai exam centernya, itu juga udah ada ngeluarin informasi-informasi yang detail terkait dengan requirement. Kemudian biasakan selalu kita review PMP handbook ya, atau buku panduan yang tadi saya buka. Kemudian review juga PMP examination content outline, karena di situ berisi silabus konten-konten apa aja sih yang keluar di ujian. Nah, banyak yang sering nanya nih, Pak, kalau ujian PMP materinya dari PMBOK doang nggak sih Pak? Atau ada yang lain? Jawabannya adalah nggak cuma dari PMBOK, tapi kita harus tahu nih examination content outline, karena kalau di examination content outline ya, saya buka di sini ya. Maka ini ada terdiri dari domain-domain dan tas-tas yang mana di situ tidak secara spesifik bilang semuanya ada di PMBOK. Bahkan sebagian itu lebih spesifik. Sebagai contoh, saya search ada quality Six Sigma. Nah, contoh misalnya ini di bagian monitoring and controlling, knowledge and skill yang perlu dimiliki, process analysis tool techniques, Lean, Kanban, Six Sigma, sehingga secara spesifik sebenarnya ini semua nggak ada nih pembahasannya di PMBOK. Nah, terus seberapa dalam sih kita harus tahu mengenai hal-hal yang belum ada di dalam PMBOK? Ya secukupnya saja, karena kalaupun nanti keluar di ujian sifatnya hanya dalam bentuk tahu atau nggak tahu, bukan berarti harus hafal ataupun paham secara mendalam.
Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus lihat juga nih, baca juga nanti di dalam examination content outline apa-apa saja sih yang harus kita ketahui, karena belum tentu semuanya ada di PMBOK. Nah, namun sebagai persyaratan mendasar minimal kita sudah pernah membaca PMBOK. Ya, kalau perlu lengkap ya. Kalau bisa nih dari awal sampai akhir kita baca. Karena apa? Karena sebagian besar memang kontennya ada di PMBOK. Itu. Kemudian ini ada si PMI juga ngeluarin nih ada 5 cara memprepare untuk supaya kita bisa lulus di PMP exam. Maka di sini mereka juga sudah mempersiapkan sebenarnya banyak resource. Sebagai contoh, bentar lagi dibuka. Jadi kayak tadi misalnya, dari mana sih kita bisa tahu informasi mengenai kalau mau mempersiapkan atau situs-situsnya dari mana? Ini di sini sebenarnya PMI sudah menyediakan juga. Udah lama nih. Coba dulu di sini. Sebentar. Nah, kemudian juga yang gak kalah penting adalah masing-masing orang itu punya strategi dan cara-cara yang berbeda dalam mempersiapkan untuk ujian PMP ini. Nah, sebagai contoh misalnya cara belajar. Sebagian orang ada yang belajar itu harus tenang. Sebagian ada yang bisa harus belajar bareng-bareng supaya ada yang menyemangati. Ada juga yang bisa belajar sendiri. Nah, ini silakan nanti disesuaikan nih cara belajarnya karena masing-masing orang caranya beda. Kemudian kalau berkaitan dengan PMP online exam, apabila ada yang mau ngambil PMP online exam pada saat masih di pandemi corona ini, maka saya sangat sarankan harus mempersiapkan memang dengan cara belajar yang beda dengan biasanya gitu, dimana belajar harus yang sifatnya self-paced, artinya kita sendiri yang nentuin nih mau belajar kapan. Kenapa? Karena kita nggak lagi bisa istilahnya disuapi atau di spoon feed by orang lain gitu. Kita harus yang mempersiapkan sendiri semuanya gitu. Sehingga dikarenakan adanya ya banyak kondisi-kondisi yang suboptimal seperti ini, maka ya kita sendiri yang harus menentukan strategi yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kayak sudah kebuka. Nah, ini juga. Jadi ini ada 5 hal yang perlu kita siapkan supaya kita bisa siap untuk PMP exam. Pertama ya tentunya kita harus tahu finish line-nya adalah kita lulus ujian PMP, ya, mendapatkan sertifikasi PMP. Kemudian tentunya kita harus secara reguler belajar, menyiapkan study schedule, dan sebaiknya juga kita nge-share atau kita menginfokan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita itu lagi mau persiapan ujian PMP. Kenapa? Karena kalau kita memberitahukan kepada orang lain, apalagi orang-orang terdekat kita, pasti mereka akan mendoakan ya kebaikan bagi niat baik kita itu gitu. Sehingga jangan ditutup-tutupi gitu. Karena ada sebagian orang juga yang mau ujian PMP tapi merahasiakan dari bosnya. Ternyata pada saat menjelang dia ujian malah dikasih kerjaan banyak, nggak bisa cuti. Nah, malah kan jadi lebih sulit lagi gitu hidupnya. Sehingga lebih baik kita share target kita atau rencana kita kepada orang-orang terdekat, termasuk keluarga, orang tua, kemudian juga bos kita atau rekan-rekan kerja kita. Oke, kemudian mencari tahu ataupun memfamiliarisasi dengan soal-soal ujian. Nah, ini banyak juga nih, ada banyak juga, bisa juga dengan melalui ikut kelas di training provider, bisa juga dengan membeli buku-buku exam prep dan yang lain. Bisa juga dengan kita ikut join ke dalam komunitas. Nah, ini nih, PMI Indonesia Chapter juga menyelenggarakan yang namanya study group. Ya, study group ini menjadi salah satu fasilitas yang diberikan kepada para member PMI Indonesia Chapter. Sehingga syaratnya simple, syaratnya adalah sudah eligible untuk PMP exam. Itu bisa secara gratis ikut study group. Jadi nggak ada biaya tambahan tuh untuk ikut study group. Nanti para mentor-mentor yang sudah terlatih, yang sudah berpengalaman, dan yang pasti semuanya sudah certified juga, nanti akan secara sukarela sharing dan menyampaikan dan juga mengingatkan, menyemangati para peserta study group ini supaya bisa lulus ujian PMP. Banyak juga kok orang-orang yang kisah success story, banyak juga nih orang-orang yang memang lulus ujian PMP dengan cara ikut study group. Oke, kemudian bisa juga di register education provider, kita ikut training, kita juga mempersiapkan diri, simulasi, mengerjakan practice exam.
Nah, apa aja buku-bukunya? Buku-bukunya tentu tadi yang sudah saya sampaikan, PMBOK Guide sebagai referensi utama, namun tidak hanya dari PMBOK Guide saja, jadi hati-hati nih. Nah, banyak PMI members yang dia mempersiapkan diri dengan mempelajari PMP Exam Prep Books, jadi ada buku persiapan. Nah, silahkan nanti akses ke projectmanagement.com untuk rekomendasi-rekomendasi yang banyak digunakan oleh orang-orang. Ya, ini saya kasih beberapa spoiler lah, misalnya buku-buku yang dikeluarkan oleh Ibu Rita namanya. Ya. Saya biasanya nyebut Ibu Rita Mulkahi. Jadi dia salah satu autor yang paling ternama lah di bidang PMP Exam Prep. Dia sudah mengeluarkan banyak buku-buku persiapan untuk ujian PMP, dan buku beliau jadi salah satu buku yang direkomendasikan untuk persiapan. Jadi silahkan nanti bisa dicari lah. Kemudian ya tentunya bisa join ke komunitas-komunitas untuk mendapatkan advice dan encouragement. Itu kira-kira. Sisanya sih sifatnya additional resources aja. Jadi kalau misalnya ada yang merasa di rumah mulai bosan, kemudian butuh ingin improve lagi, kemudian atau mau belajar lebih banyak lagi, maka PMI memberikan beberapa virtual resources yang sifatnya free of charge. Ada namanya PM Expo, ya, Project Management Expo, ini virtual. Kita bisa dapetin 6,5 video atau 6,5 jam. Ini bisa sampai tanggal 26 Juni. Kemudian kalau misalnya mempelajari mengenai business continuity, sifatnya foundational level, juga ada di sini linknya. Nanti di share ya, Nov ya, slide-nya ya. Iya Pak, nanti ya. di-share. Nanti silakan aja diklik satu persatu untuk bisa langsung akses ke masing-masing konten ini. Saya rasa udah sih dari saya. Silakan kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau yang malu bicara bisa lewat chat. Semoga nggak pada pusing ya Pak ya. Semoga enggak sih. Tadinya saya mau stand up sih, cuma disuruh sama Novi materinya tentang project management, jadinya saya nggak bisa melucu, Novi. Ya kali Pak stand up. Silakan, ada lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi nih Pak. Oke. Oke, dari Bapak ada lagi summary atau Saya mau tanya dong, Mbak. Oh, ada yang mau tanya. Oke, Boleh, Bapak dulu silakan. silakan Pak. Kalau ini tapi pertanyaannya nggak ada hubungan ini sih, lebih ke kalau misalnya di grup ini kita buat, maksudnya yang kelas ini selanjutnya dibuat grup WhatsApp itu mungkin kan kayak yang case-case yang kita hadapi ataupun persiapan PMP examination itu bisa kita tanyakan. Itu saran aja sih. Kalau biasanya kalau mungkin Bapak bisa join kelasnya, nanti kita siapin grupnya. Nanti gimana Pak Sidik? Kalau saya ini saya lebih jadi kan kalau nggak salah nanti akan dapat akses ke yang itu ya, apa namanya, My Labs apa namanya? My Lips, ya. Oke. Untuk akses modulnya aja sih Pak. Oke. Di modulnya kan ada kontaknya saya ya Pak Nur. Jadi kalau misalnya emang Bapak mau kontak private ke saya juga silahkan aja gitu. Saya sih terbuka untuk sharing. Iya. Atau saya ada LinkedIn, jadi kalau Bapak mau connect di LinkedIn silahkan juga. Ya. Saya sudah connect deh. Soalnya saya juga beberapa kali udah nonton videonya Mas Sidik yang di YouTube di Learning. Oke. Terima kasih Pak. Berarti belum ngeliat Novi ya? Novi belum pernah sama saya. Belum promo udah ada penonton setia ternyata Pak. Enggak, soalnya materinya bagus-bagus sih, maksudnya buat yang kita yang baru involved di project management. Jadi banyak ininya yang bermanfaat lah di. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, apalagi dia kan lebih banyak fokusnya ke yang infrastruktur, ke project konstruksi kan ya. Nah, jadi kita
jadi saya suka nonton sih. Boleh, Cuman boleh. baru tahu juga, soalnya kan kayaknya udah lama, cuman dia nggak nge-up ya, jadi susah, nggak, maksudnya pas kita cari project management nggak langsung ketemu gitu, jadi kayaknya kurang populer, jadi nggak langsung dapat Oke. gitu. Di subscribe Pak, jangan lupa di subscribe. Iya, pastilah. Kalau di saya subscribe, rekomendasikan juga buat teman-teman. kalau di subscribe nanti itu Pak, Bapak dapat notifikasi Apa kalau yang satu Pak ya? dapat notifikasi kalau misalnya ada video-video baru gitu. Oke Pak. Di-share Pak ke teman-temannya biar kita jadi populer juga. Soalnya Oke, emang masih sip. baru, anak baru di YouTube. Oke, nggak apa-apa. Jadi, terima kasih banyak lah udah Terima kasih, Pak. berbagi ilmu buat kita ini. Oke. Sudah ada fansnya Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi nih Pak Sidi. Ya, Iya, kalau gitu silakan Pak kalau ingin ada yang disampaikan untuk yang terakhir. Bukan terakhir kalinya, terakhir di sesi ini aja. oke. Sama-sama saya juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang masih tetap semangat. Saya yakin walaupun kondisi saat ini sedang tidak optimal ya, masih ya belum optimal lah, tapi ini nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa improve lagi ke depannya gitu. Jadikan kesempatan ini untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu, supaya nanti setelah semuanya lewat, semua kondisi buruk-buruk ini lewat, ya kita bisa menjadi orang yang lebih baik, kemudian mendapatkan opportunity yang lebih baik lagi gitu. Apalagi kalau misalnya nanti mau cari kerjaan baru, udah punya PMP itu udah pegangan banget, atau misalnya saya udah bosan kerja Pak, saya mau jadi konsultan lepasan, atau saya mau jadi project manager profesional gitu, dengan PMP certification itu jadi modal banget Pak gitu ya. Sedikit sharing saya gitu, kalau saya kebetulan mulai early gitu, saya mulai jadi profesional di usia yang muda, sebelum 30 tahun sudah going profesional, jadi nggak lagi ngantor. Dan itu saya rasakan walaupun awalnya berat, tapi kemudian itu menjadikan saya punya bisa dibilang punya lompatan yang stepnya jadi lebih dulu daripada rekan-rekan yang lain gitu. Saat mungkin rekan-rekan saya baru mulai ngerasa saya udah bosan nih kerja, mau jadi profesional aja di umur misalnya 40-an, saya udah mulai itu sebelum 30, sehingga alhamdulillah saya punya banyak pengalaman yang bisa saya ceritakan gitu, modal cerita saya jadi lebih banyak. Seperti itu sih. Jadi semoga apapun kondisi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, semoga bisa memberikan manfaat yang banyak-banyaknya bagi semua orang. Itu aja sih. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye!